Yo, selamat malam Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita melanjutkan pemuritan dalam bentuk ibadah live streaming malam ini. Mari kita naikkan satu pujian sebagai pertanda kita merindukan selalu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Ya Tuhan, sungguh sayang harus lu aliran sungaimu,
Sepanjang hidup kami, ya Bapa, selalu fokus ingin menyenangkan hati-Mu. Bukan hanya waktu memuji menyembah seperti ini, tetapi dalam hidup kami sehari-hari. Biar kami tidak memisahkan hidup kami ketika kami sedang beribadah memuji menyembah-Mu dengan hidup sehari-hari. Biar kami hidup oleh Roh-Mu Tuhan. Sebab itulah benteng dan kekuatan kami untuk melawan setiap keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, setiap tipu muslihat si jahat, setiap godaan-godaan si jahat. Dengan kami fokus kepada-Mu Tuhan, kami boleh mengalahkannya. Kami tetap memilih hidup di dalam Roh-Mu, di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biar roh kami menguasai pikiran dan perasaan kami, yang terus menundukkan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami bersyukur malam ini kembali Engkau memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus yang pikiran yang taat dan pikiran yang mengerti kehendak Allah Bapa dan mau melakukannya oleh karena mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih akan terus melanjutkan bagaimana kita hidup sesadar-sadarnya di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengendalikan, menguasai hidup kita. Kita sadar terus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sadar terus bahwa Tuhan kasih-Nya telah sempurna bagi kita. Kita sadar bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dan Dia
memilih untuk tinggal dalam hidup kita. Itu adalah satu anugerah yang terbesar. Nah, lihat Bapak Ibu, supaya kita boleh semakin dalam, semakin tebal lagi untuk mengerti bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ulang untuk membaca ayat yang sering kali kita bahas. Nah, malam ini kita akan lihat dari sudut pandang yang lain, yaitu dari Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Kitab Efesus ini dikatakan kitab ilahi, Bapak Ibu. Ya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, kita akan melihat firman Tuhan ini malam ini dari sudut pandang lain lagi, Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum Adam ada di muka bumi ini. Perhatikan ya Bapak Ibu, Allah yang roh adanya sudah mengandung kita, anak-anak Allah yang disebut manusia, semua manusia, sudah mengandung kita sebagai anak-anak yang roh adanya. Kita akan lihat nanti bahwa kita adalah anak-anak yang telah ditentukan, yang telah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum Adam hadir di muka bumi ini. Jadi sesungguhnya kita adalah manusia roh. Nah, tetapi malaikat-malaikat Tuhan sudah ada sebelum kita ada. Nah, tetapi Tuhan tidak mengandung malaikat-malaikat secara roh. Malaikat hanyalah makhluk kudus. Nah, malaikat adalah pribadi yang diciptakan. Tetapi kalau kita ada di dalam kandungan Allah. Jadi Allah ingin yang di dalam kandungannya itu diwujudkan. Nah, lihat Bapak Ibu, bagaimana caranya Tuhan mewujudkan? Nah, di dalam kekekalan juga Tuhan telah berencana untuk memperluas kerajaannya. Nah, salah satu dari alam semesta jagat raya ciptaannya ini adalah bumi. Nah, sesungguhnya Tuhan telah memiliki yaitu daerah kekuasaan, yaitu di sorga. Tetapi Dia ingin memperluas kerajaannya di bumi. Nah, untuk itulah kita dikandung secara roh. Lalu waktu kita dihadirkan di bumi ini, kita membutuhkan yang namanya tubuh. Jadi sesungguhnya kita adalah manusia rohani yang berpakaikan tubuh jasmani. Lihat ya Bapak Ibu ya, dari ayat itu tadi, di dalam Kristus Allah telah memilih kita untuk dipilih menjadi anak-anaknya sebelum dunia dijadikan. Jadi benarlah bahwa kita telah dikandung secara roh dari Allah kita yang roh adanya, supaya waktu Dia mengekspansi, memperluas kerajaannya di bumi, maka Dia akan taruhkan kita di bumi.
lewat kandungan mama kita akan hadir di bumi ini. Demikian juga waktu Tuhan Yesus yang roh adanya, ketika dia mau hidup di bumi ini 2000 tahun yang lewat, dia juga lewat kandungan mamanya, yaitu Maria. Gitu. Jadi dia pun memerlukan tubuh untuk tinggal di bumi ini. Jadi tubuh kita adalah pakaian dari roh kita. Seperti casing. Mesinnya adalah roh kita. Nah, jadi saya pertegas lagi bahwa sesungguhnya kita manusia itu adalah manusia yang roh adanya, yang berpakaikan tubuh jasmani. Nah, seperti orang-orang yang pergi ke planet Mars, ke bulan. Mereka sebelum pergi ke sana, mereka tentu akan menyesuaikan diri, memakai pakaian namanya pakaian astronom. Nah, supaya mereka bisa tinggal di planet Mars, supaya mereka bisa mendarat di planet Mars, mereka membutuhkan yang namanya pakaian astronom. Demikian halnya kita, waktu kita mau dikirimkan Tuhan, diutus oleh Allah Bapa kita ke bumi ini, kita yang manusia rohani yang telah ditentukan dari semula itu membutuhkan tubuh. Jadi ingat, tubuh ini hanya seperti casing, tetapi yang sesungguhnya kita adalah manusia secara rohani. Nah, coba lihat Bapak Ibu di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dan 16. Roma pasal 8 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lihat Bapak Ibu, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kapan kita menerima Roh Kudus itu, roh dari Allah itu? Waktu kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya, itu sudah kita ulang-ulang itu. Nah, jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus juga diberikan roh Allah. Nah, oleh roh Allah itu, dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini meneguhkan bahwa kita sebelum dunia dijadikan telah dikandung oleh Allah Bapa kita secara roh, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita. Nah, tetapi ketika kita diutus ke muka bumi ini, kita memerlukan mama kita supaya kita boleh berpakaian tubuh ini. Dan ketika kita mati nanti, tubuh kita akan tinggal di bumi ini. Tubuh kembali kepada tanah, roh kita kembali kepada pencipta kita. Nah, makanya ada selalu insting secara rohani bahwa kita selalu merindukan kita pulang ke surga. Nah, begitu. Sebab kita bukan dari neraka, kita dari surga. Jadi Paulus mengatakan kita memiliki dua kewargaan. Kewarganegaraan. Satu, warga negara kerajaan surga. Yang kedua, warga negara Republik Indonesia. Jadi mari kita perhatikan dari perenungan ini bahwa kita adalah sesungguhnya manusia rohani yang berpakaikan tubuh jasmani. Nah, kenapa kita perlu belajar ini Bapak Ibu? Sebab kita harus tahu asal muasal kita, supaya dengan sadar
kita harus kembali kepada asal usul kita, bahwa kita adalah manusia roh. Begitu. Jadi ketika kita belum lahir baru, kita selalu disadarkan bahwa kita hidup oleh panca indera kita. Nah begitu. Yaitu berdasarkan mata, penglihatan, penciuman, perabaan, dan 5 alat indera kita lah. Selalu disadarkan dari situ. Nah, jadi dunia ini mengajar atau mengikat kita supaya kita bergantung kepada 5 panca indera kita. Nah, begitu. Tetapi firman Tuhan malam ini meneguhkan kita bahwa kita sesungguhnya tidak hidup bergantung kepada 5 panca indera kita. 5 panca indera kita, bagian dari tubuh kita, hanya membantu kita supaya kita bisa hidup tinggal di dunia ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah tetapi kehidupan kita bukan berasal dari dunia ini. Dan juga kita akan kembali ke sorga, ke langit bumi yang baru. Itu tempat kita yang sesungguhnya, itu tanah Kanaan kita, itu tanah perjanjian kita. Jadi kita harus dikembalikan menjadi manusia roh adanya. Kita mulai belajar sesadar-sadarnya memfungsikan roh kita. Nah itu dia. Kita harus sesadar-sadarnya bahwa Tuhan kita yang roh adanya telah hadir dalam hidup kita. Umat perjanjian baru, itu adalah perjanjian baru yang dikatakan bahwa Dia, Kristus Yesus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, itu telah hadir dalam kehidupan kita. Nah kalau kita menyadari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tidak lagi sama dengan dunia ini, maka kita sedang melakukan kehidupan kesadaran akan roh. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, di waktu-waktu yang lampau kita belajar supaya kita tidak memisahkan diri antara hidup beribadah dengan hidup sehari-hari. Nah kita lihat dari sudut pandang lain, bagaimana caranya kita untuk mengalahkan atau mematahkan roh agamawi. Roh agamawi lah yang membuat kita memisahkan hidup antara beribadah dengan hidup sehari-hari. Nah, karena hidup sehari-hari itu lebih banyak kita nikmati dengan memakai panca indera kita yang connect dengan dunia ini. Nah, waktu kita memisahkan diri hidup sehari-hari dengan hidup secara rohani, hidup artinya beribadah kepada Tuhan, artinya melakukan segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan. Kalau kita memisahkan hidup kita dari dunia seperti itu, maka panca indera kita lah menguasai hidup kita Bapak Ibu. Kita menyerahkan panca indera kita, tubuh kita, dikuasai oleh jiwa kita, pikiran perasaan kita yang belum diubah oleh pembaruan akal budi. Kita menyerahkan keputusan-keputusan melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang ditangkap oleh 5 panca indera kita lah. Jadi kita hidup bergantung kepada 5 panca indera kita. Itulah keinginan-keinginan tubuh kita. Nah itu cara kerja roh agamawi. Cara kerja roh agamawi. Nah, jadi ini yang perlu kita terobos Bapak Ibu. Nah, malam ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah manusia roh adanya. Dari kekekalan Allah telah memilih kita untuk menjadi manusia roh adanya. Dalam kandungan rohnya, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Dengan mengerti ini, kita kembali
atau kita dikembalikan kepada bagaimana kita hidup secara roh. Karena kita berasal dari roh. Karena manusia kita sesungguhnya adalah manusia roh atau manusia rohani. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi malam ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita hidup sesadar-sadarnya secara rohani. Mari kita buka. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bait Allah, yang menunjuk kepada bait Allah yaitu dalam kemah tabernakel Musa. Nah, coba lihat perbandingannya di kemah tabernakel Musa ada 3. Ada pelataran bait Allah, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan Paulus juga mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, coba biar sekalian kita jelaskan Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat yang 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita ini terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi persamaan daripada bait Allah. Bukankah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Nah, jadi perbandingannya adalah ruangan maha kudus itu adalah roh kita, di mana tempat Allah bersemayam. Imam-imam di perjanjian lama itu hanya punya kesempatan 1 kali 1 tahun untuk mewakili bangsa-bangsa itu menghadap Tuhan. Itu di ruangan maha kudus. Nah begitu. Kalau ruang pelataran semuanya jemaat bisa masuk ke ruang pelataran. Di sanalah tempat korban-korban dicurahkan, darahnya. Disitulah semuanya korban-korban, itu semua jemaat bisa masuk. Tetapi waktu melangkah kepada ruangan kudus, ruang kudus, oh itu nggak bisa sembarangan. Itu hanya imam yang bisa pergi ke sana. Imam-imam, ya, imamat Lewi, itu yang bisa masuk ke sana. Dan waktu di pelataran itu cahaya dari luar itu masih bisa. Itu yang menerangi cahaya dari luar, matahari, sinar matahari. Nah, tapi kalau di ruangan kudus, di ruang kudus, itu yang menerangi adalah lampu dari kaki dian emas itu. Nah begitu. Jadi ketika para imam melayani dari ruang kudus, nah di sana ada pujian penyembahan, di sana ada kebenaran firman Tuhan. Itu diterangi oleh kaki dian emas itu. Yang arti perjanjian barunya adalah waktu kita lahir baru, kita diterangi oleh Roh Kudus. Gitu, dengan roh wahyu, dengan roh hikmat. Nah begitu. Lalu waktu imam mendapatkan kesempatan 1 kali 1 tahun untuk membawa darah anak domba itu ke ruangan maha kudus, terangnya nggak bisa lagi terang dari luar. Itu harus terang dari kehadiran Allah. Jadi kalau Allah tidak hadir di ruangan maha kudus, itu gelap ruangan itu. Nah tetapi ketika imam datang, lalu ruangan maha kudus itu akan disinari atau diterangi oleh terang kemuliaan Allah yang terpancar dari tabut perjanjian Allah itu. Nah begitu.
Kalau imam tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dia akan mati. Tetapi kalau imam itu berkenan, dia akan hidup. Dia bisa keluar dari ruangan Maha Kudus itu. Jadi intinya adalah Tuhan hadir di ruangan Maha Kudus, bukan di ruang kudus, apalagi di pelataran. Jadi imam itu sudah dekat dengan Tuhan waktu mereka di ruangan kudus, tetapi bukan paling dekat. Paling dekat adalah ketika kalau seorang imam hadir di ruangan Maha Kudus. Nah, inilah gambarannya. Makanya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu kamu adalah bait Allah? Artinya begini, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima Kristus itu, Yesus itu, dalam pribadi kebenaran itu hadir dalam hidup kita. Maka dia akan menerangi dengan kemuliaan, menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan menerangi sebagai kaki dia. Nah, Roh Kudus akan menerangi setiap jalan-jalan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 15-18, kita pemuritan di minggu lampau kita belajar bahwa Paulus berdoa kepada Tuhan untuk meminta roh hikmat, roh wahyu dan pengertian kepada Tuhan supaya dicurahkan, supaya termanifestasi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Sebab dengan roh wahyu, roh hikmat dan pengertian itu membuat mata hati kita terang. Nah begitu. Jadi cahaya kemuliaan Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang kita terima itu yang menerangi jalan-jalan kita. Kemuliaan Allah yang terpancar daripada kebenaran firman Tuhan itu. Nah, jadi ada ayat firman Tuhan, bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, bumi dikatakan penuh dengan kemuliaan Allah. Kenapa bumi belum penuh dengan kemuliaan Allah? Karena dosa telah merasuk kepada seluruh keturunan Adam. Nah, dampak daripada dosa, manusia itu jatuh dalam dosa, dikatakan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi sebagaimana supaya bumi penuh dengan kemuliaan Allah, makanya kita semua ditebus oleh darah Yesus. Kita disucikan, hati nurani kita, roh kita disucikan sekali untuk selama-lamanya, supaya Tuhan bisa berdiam. Supaya Tuhan bisa berdiam di dalam roh kita. Nah, jadi dengan dia berdiam di dalam roh kita, kita harus menyadari bahwa kehidupan dari roh inilah. Waktu Yesus mengatakan, aku datang untuk memberi hidup, hidup penuh kelimpahan. Maka kehidupan yang sesungguhnya yang kita miliki sebagai manusia roh adalah waktu kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita manusia rohani. Bisa paham Bapak Ibu? Waktu kita mengerti sesadar-sadarnya bahwa kita manusia rohani, maka kita akan mengalirkan kehidupan rohani itu dari roh kita ke jiwa kita dan ke tubuh kita. Karena ada 3 bagian, bahwa hidup kita terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita manusia roh, maka manusia roh kita ini atau roh kita ini akan berhasil mengendalikan jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Nah, lalu waktu roh dan jiwa kita menguasai tubuh kita, maka kita pun berhasil membuka jalan bahwa dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air kehidupan itu. Waktu kita mempraktekkan melalui tubuh kita, dari sanalah orang-orang dunia melihat kita menjadi saksi yang hidup. Jadi intinya adalah kita menyadari kehidupan kita bahwa kita adalah manusia rohani, kita fokus kepada yang di dalam.
Kita kefokus kepada manusia rohani kita. Kita fokus kepada Allah yang berdiam di dalam roh kita. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Bapa kepada kita untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kita menyadari ini setiap waktu, maka kita pun akan berhasil melakukan ini. Roma 12 ayat 2. Ayo, ini ayat-ayat yang sudah sangat sering kita baca dan kita renungkan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ketika jiwa kita telah berhasil kita didik supaya tidak menjadi sama dengan dunia ini, kita berhasil merubah oleh pembaruan akal budi kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, firman Logos, lalu waktu kita mendengarkan firman Rema, kita mengizinkan Roh Kudus menguasai pikiran dan perasaan kita, dan juga kehendak kita. Maka roh kita yang sudah 100% ditebus oleh Tuhan, dikuduskan, disucikan sekali untuk selama-lamanya, sehingga roh kita sudah benar-benar suci. Begitu waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita lahir baru, lalu kita berusaha untuk memenangkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita lewat mendengarkan firman Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, saya ulangi lagi nih Bapak Ibu ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus pertama kali, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Roh kita dikuduskan. Jadi darah Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa, sehingga kita dikonekkan kembali kepada Allah Bapa. Oleh darah Yesus kita memiliki keberanian percaya untuk menghampiri tahta kasih karunia. Nah, lihat. Lalu pekerjaan mengikut Tuhan setelah kita ditebus oleh darah Yesus supaya kita menjadi milik Tuhan Yesus. Waktu kita mengikut Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan begini, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan rela kehilangan nyawa supaya dia memperoleh nyawanya. Itu pekerjaan salib. Itu pekerjaan salib. Pekerjaan darah Yesus telah dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita bebas dari hukuman dosa. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa yang akan datang. Itu yang sudah berulang-ulang kita dengarkan. Jadi kita sekali saja, Tuhan Yesus melakukan 2000 tahun yang lalu. Selagi dalam dosa, Kristus telah mati bagi kamu. Sekali saja. Amin Bapak Ibu. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan barang siapa mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya setiap hari, menyangkal diri, dan rela kehilangan nyawa. Makanya berbeda pekerjaan daripada darah Yesus. Pekerjaan dari darah Yesus untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Tapi pekerjaan salib, bukan salib Tuhan Yesus ya, tapi salib kita yang pikul tiap hari, itu adalah pekerjaan apa? Jadi salib Tuhan itu bukan berarti kita miskin, bukan berarti kita menderita. Itu beda Bapak Ibu. Pekerjaan salib kita adalah percaya dan taat kepada kehendaknya, kepada firman-Nya. Itu pekerjaan salib yang kita lakukan. Penyangkalan diri yang kita lakukan, rela kehilangan nyawa yang kita lakukan. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita percaya, lalu kita taat. Itu pekerjaan salib. Itu bukan pekerjaan darah. Pekerjaan darah Yesus adalah membebaskan kita dari hukuman dosa. Pekerjaan salib
salib yang kita disuruh Tuhan kita pikul adalah pekerjaan untuk belajar taat kepada Bapa, kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya. Itulah membebaskan kita dari tabiat dosa, dari kodrat dosa yang berhasil nanti lewat ketaatan demi ketaatan. Maka kita tidak memberikan makan lagi daging kita, tetapi kita memberikan makan roh kita. Nah begitu Bapak Ibu. Kita mundur sebentar ya kepada pengajaran darah Yesus dan pengajaran salib Yesus atau salib kita. Salib kita yang kita ikuti. Ya. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah beranjak dari kemenangan Tuhan Yesus. Yesus telah berhasil mengalahkan dunia. Yesus telah mengambil kunci jurang maut. Yesus telah berhasil mematahkan atau juga memenangkan si jahat. Nah, kita bukan berjuang lagi untuk kemenangan itu, tetapi kita bergerak dari kemenangan itu. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kita bergerak dari kemenangan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak berjuang untuk kemenangan, tetapi kita bergerak dari kemenangan Tuhan Yesus. Sebab Kristus yang telah menang itu telah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana cara merealisasikan kemenangan kita? Waktu Dia berfirman, kita tangkap, kita memperoleh iman. Iman itu pemberian Tuhan lewat setiap kehendak-kehendaknya yang dinyatakan kepada hidup kita. Waktu kita percaya, lalu kita memperoleh iman, lalu kita mengerjakannya dengan iman. Nah, seringkali pekerjaan itu tidak sesuai dengan fakta, berbanding terbalik dengan keadaan. Nah, tetapi ketika kita taat dan percaya kepada Tuhan, disitulah pekerjaan mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kita untuk sadar sesadar-sadarnya hidup dalam manusia rohani tidak segampang waktu mengatakannya. Nah begitu. Tetapi yang Bapak Ibu perlu lakukan hari ini adalah terima. Sambil minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Bagaimana cara menerjemahkan firman yang kudengar ini. Nah Bapak Ibu waktu mendengar ini tentu menangkapnya secara intuisi. Intuisi adalah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan tanpa perlu belajar. Waktu Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus pasti menerjemahkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah waktu kita berpikiran kepada kebenaran demi kebenaran firman Tuhan seperti ini yang dikatakan kita hidup oleh Roh. Nah, coba kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Ya. Roma pasal 8 ayat ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi pikiran yang rohani membukakan aliran kehidupan Tuhan dalam diri kita. Pikiran kedagingan atau hawa nafsu menutup aliran tersebut. Nah, lihat Bapak Ibu, bagaimana cara menutup aliran tersebut mengalir dari roh kita kepada jiwa dan tubuh kita dengan cara supaya kita menyadari kehidupan daging dari 5 panca indera kita. Nah, itu yang diinginkan oleh si jahat, supaya kita menyetop kehidupan yang mau dialirkan oleh Roh Kudus sebagai aliran-aliran air yang hidup dari roh kita kepada jiwa kita, kepada tubuh kita. Jadi kita jangan mau menutup kerannya itu Bapak Ibu. Mari kita membuka kerannya supaya aliran-aliran air yang hidup itu mengalir dari roh kita kepada jiwa kita, pikiran, perasaan kita. Nah, bagaimana cara membuka katup itu, membuka keran itu supaya aliran-aliran air hidup itu
mengalir dari roh kita kepada jiwa kita, kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus memiliki pembaharuan akal budi supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dengan keinginan roh. Waktu itu selaras, maka katup itu dibukakan. Waktu pikiran kita secara dunia ini telah berhasil diperbaharui, tidak sama lagi dengan pikiran dunia, tetapi dia mengerti mana kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna, lalu dia sejalan dengan roh kita, maka katup itu pun terbuka. Aliran-aliran air hidup yang dari roh kita itu juga mengalirlah kepada jiwa, pikiran, dan perasaan kita. Dan ingat, tubuh kita pun otomatis dapat aliran itu. Sebab yang memerintahkan tubuh kita adalah pikiran yang sudah kita tundukkan kepada kebenaran firman Tuhan, yang mengerti kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Begitu simpelnya Bapak Ibu. Jadi mari kita menyadari terlebih dahulu bahwa kita adalah sesungguhnya manusia rohani, bahkan sebelum dunia dijadikan. Gitu. Jadi supaya kita bisa menguasai dunia ini, Tuhan utus kita. Tuhan memperlebar kerajaannya dengan menciptakan bumi, lalu dia mengutus kita dalam kandungan rohnya. Dia buat kita di kandungan mama kita supaya kita boleh memperoleh tubuh jasmani. Lalu ingat, tubuh jasmani ini adalah tubuh seperti casing, bukan manusia yang sesungguhnya. Tubuh jasmani kita ini yang terdiri daripada 5 indera itu hanyalah penopang bagi kita biar bisa hidup di dunia ini. Tetapi sesungguhnya kita bukanlah hidup berdasarkan tubuh 5 indera ini, tetapi kita hidup berdasarkan roh kita, karena kita memang sebelumnya dikandung oleh Bapa kita yang roh adanya. Nah, bagaimana kita dikembalikan untuk menjadi manusia roh adanya? Kita harus menyadari bahwa Kristus, pengharapan akan kemuliaan, telah hadir dalam hidup kita. Bahwa Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Bapa itu sebagai jaminan bagi kita untuk menerima semua janji Bapa telah juga hadir dalam hidup kita. Lihat, dia sebagai pencipta langit dan bumi, alam semesta jagat raya ini, dia bisa saja memilih tinggal di planet lain. Tetapi dia sengaja memilih tubuh kita, bait Allah ini, untuk tempat kediamannya. Bukankah itu sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Bukankah itu membuat kita bergairah untuk berlomba menguduskan diri? Walaupun kekudusan itu bukan usaha kita, tetapi itu adalah usaha Tuhan yang kita terima lewat kebenarannya, lalu kita melakukannya. Kuduslah engkau sebab aku Allah mengudus. Dari kita mendengarkan kebenaran lalu melakukan, disitulah kita dikuduskan. Amin Bapak Ibu. Ingat, darah Yesus menguduskan roh kita, tapi salib yang kita ikuti melalui percaya dan taat kepada kebenaran firman Tuhan menguduskan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Lalu waktu pikiran, perasaan, kehendak kita berhasil menundukkan tubuh kita, lalu tubuh kita pun nanti akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Amin. Jadi mari kita sesadar-sadarnya menyadari bahwa kita manusia roh dari sejak sebelum dunia diciptakan. Kita telah dikandung oleh Bapa kita, oleh Roh dan oleh Roh Kudus, dan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Boleh terus Engkau perlengkapi. Engkau sadarkan kami malam ini bahwa kami adalah sesungguhnya manusia rohani, sebagai anak-anak Allah yang Engkau kandung dari kekekalan sebelum dunia dijadikan.
ketika Engkau berencana memperluas kerajaan-Mu ke muka bumi ini. Bumi ini supaya bisa hidup tinggal di dalamnya, kami memerlukan tubuh. Lewat ibu kami di dunia secara jasmani, kami pun Engkau utus di dunia ini sebagai manusia jasmani. Tetapi sesungguhnya kami bukanlah manusia tubuh, tetapi kami adalah manusia roh. Kami tidak bergantung kepada 5 panca indera kami, di mana lewat 5 panca indera kami, iblis selalu ingin menggoda kami, supaya hidup kami dikuasai oleh 5 panca indera kami lewat keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Tetapi kami sadar Tuhan, malam ini kami harus mengalirkan aliran-aliran air kehidupan dari roh kami, di mana Engkau bertahta Tuhan, di mana Engkau berdiam, dan kami mau mengalirkan aliran-aliran air hidup itu dari roh kami kepada jiwa kami. Untuk itulah kami butuh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh memperbaharui akal budi kami, supaya pikiran, perasaan, kehendak kami boleh mengikuti roh-Mu Tuhan. Terima kasih, sehingga waktu pikiran perasaan kami yang mengerti kehendak Allah dan melakukannya boleh menguasai tubuh kami, 5 panca indera kami, dan kami pun akan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, kesadaran secara rohani Engkau berikan kepada kami. Kami bisa tinggal hidup di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Roh Kudus Engkau berbicara, terus menerjemahkan dalam hidup kami sehari-hari, di dalam berumah tangga, di dalam bekerja, di dalam berusaha, dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak mau pisahkan lagi hidup kami sehari-hari dengan hidup di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.